Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan terima kasih. Sebelum saya memulai berbicara tentang konten ini, saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman atas semua doa-doanya. Karena sampai saat ini kondisi saya sudah mulai pulih kembali, ya agak bengkak di leher mulai turun, ya masih ada sedikit, tetapi sudah jauh menurun sehingga saya bisa mengupload lagi. Karena banyak yang meminta dari kemarin ya untuk saya bisa berbicara, tapi saya harus rest, harus istirahat kemarin tidak mengupload satu buah konten pun. Ini suatu biar lebih enak lah, saya lebih bugar lah. Dan saat ini saya sudah membuat konten, terutama duel antara MU ya, yang mestinya ini pagi, tetapi saya buat memang malam ini karena perlu waktu juga untuk istirahat saya, karena MU gagal untuk bisa mendapatkan 3 poin penting. Mereka hanya bisa mendapatkan 2 poin ketika bertandang ke Selhurst Park. Ini markas dari Crystal Palace. Ini kostum yang saya pakai saat ini dengan Crystal Palace. Dan sayang kemenangan sudah di depan mata sebenarnya. Ketika Bruno Fernandes membuat gol di penghujung babak pertama, ya setelah ada kombinasi yang sangat bagus dimulai dari Marcus Rashford memberikan umpan kepada Christian Eriksen. Eriksen masuk ke dalam untuk membuat umpan silang dan diteruskan dengan baik oleh Bruno Fernandes, sang kapten kesebelasan MU, membuat MU unggul 1-0. Nah, dengan keunggulan 1 gol ini, saya rasa ini enak buat mereka. Ya, sudah terbuka peluang untuk mendapatkan 3 poin. Karena kalau 3 poin mereka dapatkan di Selhurst Park, ini posisi mereka akan lebih aman. Bisa berselisih 6 poin. Karena kan sebelumnya tuh 9 poin dengan pimpinan klasemen The Gunners Arsenal. Mereka bisa memangkas 3 poin, ada 6 poin, di saat pasukan Erik ten Hag ini menuju ke Emirates untuk bertarung pada hari Minggu menghadapi pertandingan big match melawan pasukan Arteta. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kalau MU bisa menang lagi melawan Arteta, ya dengan catatan mereka menang melawan Crystal Palace sebelum ada hasil imbang. Karena 3 poin dari 6 mereka bisa menggerus menjadi 3 poin. Menarik dalam perburuan gelar juara di IPL. Sayang hasil ini membuat kekecewaan pantas ya kita terlihat ketika gol di masa injury time yang dibuat oleh Michael Olise, pemain Crystal Palace, lewat tembakan jarak jauh, tembakan bebas yang sangat baik melengkung, kena di mister dulu dan masuk ke gawang tanpa bisa dicegat oleh David De Gea. Skor 1-1 ini yang menghapus impian hasrat yang sangat tinggi dari MU untuk bisa mendapatkan 3 poin di Selhurst Park. Itu yang saya bilang sangat disayangkan sekali, dan Ten Hag pantas untuk bisa kecewa melihat hasil ini. Kan kemenangan tinggal 1-2 menit saja untuk mereka amankan. Ini seperti dalam gol ini ya. Anda bisa lihat. Jadi itu sangat disayangkan ya, bahwa gol itu bisa terjadi di penghujung laga dan akhirnya MU gagal bisa mendapatkan kemenangan ini. Mereka bertandang kedua tim yang berasal dari London. Setelah Crystal Palace, mereka harus bertarung dengan Arsenal. Nah, bagi Arsenal tentunya gembira dengan hasil ini, tertahan ya. Ini kalau sampai kalah Crystal Palace dari MU kan ini akan lebih membuat ketegangan ketika bertarung ketika mereka melayani MU. Karena MU ini kita tahu bersama satu-satunya tim yang bisa mengalahkan Arsenal ketika berlangsung di Old Trafford. Makanya ada upaya bagi pasukan Arteta ini untuk bisa membalas kekalahan itu. Menang melawan MU ini menjadi modal yang luar biasa, bagus di saat mereka meniti perjalanan untuk bisa menuju ke mimbar juara. Memang masih sampai bulan Mei, tapi kemenangan ini penting buat mereka. Karena bisa menjauhkan lagi posisi dengan City dan juga dengan MU, termasuk dengan Newcastle. Karena City akan bermain pada dini hari nanti di kandang menghadapi Tottenham. City juga harus menang, harus berhati-hati untuk bisa mengalahkan, untuk bisa menghadapi ya Spurs ini. Karena Spurs kan pada musim lalu membuat situasi sulit bagi Pep bersama pasukannya dengan 2 kekalahan yang mereka alami. Dan bukan tidak mungkin juga Antonio Conte akan melakukan hal yang sama. Ya, ketika mereka menang di Etihad dan sekarang mereka akan berkunjung ke Etihad. Kalau sampai imbang, ya kemudian nantinya Arsenal menang akan jauh. Sekarang kan 8. Ya, berarti Arsenal akan lebih jauh untuk bisa meninggalkan mereka. Bisa mungkin dengan 10 poin bisa berselisih.
bahkan dengan MU bisa 11 poin. Nah, ini yang kita akan lihat dalam pertarungan nanti. Tergantung bagaimana respon dari City yang akhir-akhir ini sementara tidak begitu konsisten, apalagi sebelumnya kalah di Old Trafford dari MU, sehingga memaksa bagi Pep ya dan tim asuhannya ini untuk bisa meraih 3 poin ketika mereka menghadapi Spurs. Spurs yang selalu bisa menyulitkan mereka, karena Spurs punya kepentingan juga. Menang akan membuat mereka semakin oke lah untuk bisa memburu paling tidak posisi keempat, kan masih panjang. Tapi kalau kalah dari City nantinya, ini akan berat juga bagi mereka untuk bisa bersaing di 4 besar. Apalagi nantinya itu Newcastle bisa bertarung dengan Crystal Palace nantinya. Newcastle akan ke Selhurst Park. Newcastle kalau menang melawan Crystal Palace, kemudian City itu tertahan dari Spurs, katakanlah ya di sini, ya justru Newcastle ya akan maju ke posisi kedua. Tapi kalau City menang kan City tetap akan bertahan di kedua. Jadi memang masih rame. Urutan 2, 3, 4 di antara City, MU, Newcastle dan MU. Ini rame untuk berburu ke atas, menekan sang pimpinan klasemen Arsenal. Karena Arsenal akan bertarung pada hari Minggu dengan MU, dan ini perlu kita tunggu. Ini juga saya diundang untuk membawakan live reaction nobar di R66 untuk acara nobar ini bersama dengan Bung Towel dan juga dengan Al-Katiri. Ya, kita akan lihat nantinya sampai sejauh mana pertarungan ini akan berlangsung. Apakah akan ada hasil seri, Arsenal akan menang, atau bahkan MU yang menggagalkan Arsenal untuk kedua kalinya setelah mereka menang di Old Trafford dan mereka menang di Emirates. Dan kembali ke duel antara Crystal Palace melawan MU. Dari statistik yang ada memang MU lebih mendominasi. 61% penguasaan bola dan Palace ini cuma 39%. Mereka memang menembak 15 kali tapi 4 on target. Bagi MU, Palace mau menembak 10 kali tapi lebih banyak on target, ada 5 on target. Jadi sebenarnya Palace juga memberikan perlawanan. Ada beberapa peluang dari Palace. Di antaranya satu peluang bagus sekali diciptakan oleh Edward, namun tembakannya masih bisa ditepis dengan ujung tangan dari David De Gea dan bola masih bisa membentur Mister Gawang. Itu. Bagi MU sendiri, ya mereka juga peluang banyak, ya. Terutama di akhir-akhir itu bagaimana Casemiro gagal bisa meneruskan bola ya dari sebuah set piece dan dengan lututnya atau dengan pahanya, tapi akhirnya bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saya pikir memang sebenarnya ini laga yang menjadi milik bagi MU. Sayang memang mereka tidak bisa mempertahankan itu, dan itu terjadi di penghujung laga di masa injury time bahkan. Nah, duel ini juga ditandai dengan debut yang dilakukan oleh Wout Weghorst, pemain yang baru datang di lini serang MU. Dia langsung dimainkan oleh Erik ten Hag. Bermain di depan dalam skema dengan 4-2-3-1. De Gea masih di bawah Mister, di kanan masih Wan-Bissaka, kemudian Luke Shaw bergeser posisi di kiri, posisi dia menggantikan Tyrell Malacia. Nah, dua bek tengah diisi oleh Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Dua yang menjalin double pivot di sini dimainkan oleh Casemiro dan Eriksen. 3 di depan, Anthony di kanan, Rashford di kiri, dan Bruno Fernandes di belakang striker Wout Weghorst. Saya pikir ini kombinasi yang oke. Dan bukan tidak mungkin kombinasi ini akan dimainkan melawan Arsenal nantinya. Ya pada hari Minggu. Karena kan kalau dari ball position kelihatan sekali mereka unggul. Tetapi mereka sulit untuk bisa membuat gol-gol dari 4 on target mereka. Karena pertahanan juga dari Palace yang oke dalam pertandingan ini. Saya pikir juga bagi Erik ten Hag, dia akan mengevaluasi hasil pertandingan di Selhurst Park. Ketika mereka hanya bermain imbang, hanya mendapatkan 1 poin dari kemungkinan mereka hilang 2 poin di sini kan. Karena dari kemungkinan 3 poin yang mereka dapatkan cuma 1. Ya, ini pasti dia akan mengevaluasi untuk bagaimana menghadapi Arsenal nantinya dengan tuntutan harus menang. Kalah akan semakin jauh bagi MU. Makanya pertandingan yang harus kita nantikan. Di samping juga bagaimana geliat dari Newcastle ini. Karena Newcastle apakah akan menang di Selhurst Park. Karena Crystal Palace juga bisa menyulitkan bagi Newcastle. Tapi Newcastle kan belum pernah kalah sejauh ini. Setelah mereka terakhir itu tumbang dari Liverpool di Anfield, mereka terus bermain dengan sangat bagus, ya, sehingga mereka berada di posisi 4 besar. Ini luar biasa bagi pasukan Eddie Howe. Kita akan nantikan ya bagaimana apa yang terjadi pada dini hari dengan
Manchester City menghadapi Spurs, terutama juga duel antara Newcastle yang bertandang ke Selhurst Park menghadapi Crystal Palace, dan ada satu pertandingan yaitu Liverpool menjamu Chelsea. Ini juga duel yang menarik, tapi nantilah kita bahas nanti pada besok ya, untuk duel yang kita tunggu dengan dua tim yang sekarang itu berada di posisi 9 dan 10, mengoleksi 28 poin sama-sama. Liverpool hanya unggul dengan selisih gol ya, yang lebih baik, dan dua-duanya ini akan bertarung. Harus ada yang menang tentunya, terutama bagi Liverpool. Mumpung bermain di kandang, mereka harus bisa mengalahkan Chelsea. Tapi Chelsea sudah mulai oke ya, mulai bangkit lagi ya setelah kemarin bisa mendapatkan 3 poin ya ketika mereka bermain di kandang, dan saya rasa mereka akan bertarung untuk mendapatkan hasil positif juga di Anfield ketika Liverpool juga kurang begitu bagus ya akhir-akhir ini dalam penampilan, walaupun kemarin mereka bisa lolos menang melawan Wolves di Piala FA ya dengan 1 gol dari Harvey Elliott. Nah, kita akan tunggu nantinya pembahasan saya besok tentang Liverpool melawan Chelsea. Sampai di sini review saya tentang hasil yang ada di Selhurst Park, di mana MU tertahan dari Crystal Palace bermain 1-1. Terima kasih untuk W88 ya, sponsor resmi dari klub Fulham di IPL, juga Argentina yang berlaga di Qatar yang menjadi juara dunia. Terima kasih juga kepada Astra Credit Company ACC, juga Dabinter dan Resto Delis. Ciao.